Pemirsa, seorang mahasiswi asal Palembang tewas akibat kecelakaan di Jalan Tol Kayu Agung Palembang Tol Trans Sumatera. Korban terpental sejauh 5 meter. Febi Hoirunisa, mahasiswi calon dokter dari salah satu universitas di Palembang ini tewas akibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Kayu Agung Trans Sumatera. Kecelakaan diduga akibat korban menghindari jalan berlubang. Namun karena kecepatan tinggi, korban menabrak pembatas jalan dan terpental sejauh 5 meter. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Korban telah dimakamkan di Kelurahan Jua-Jua Kayu Agung, Sumatera Selatan. Korban sempat dilarikan di rumah sakit Hermina Palembang, namun sudah tidak bisa tertolong. Bang, artinya korban ini hanya sendirian di mobil? Betul sekali, untuk korban sendirian, tidak ada temannya di dalam mobil. Bang, setelah melakukan olah TKP, bagaimana di lokasi? Apakah memang jalannya berlubang atau seperti apa? Jadi tadi malam kita selesai olah TKP itu sampai jam 11 malam. Untuk TKP memang betul jalan berlubang dan juga kontur jalan itu bergelombang. Memang ada beberapa beberapa bagian jalan yang sudah diperbaiki. Tapi dari kita cek tadi malam itu tidak rata, sehingga memang dapat mengakibatkan kecelakaan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa mendadak mencuri perhatian warganet. Ia mengunggah videonya saat inspeksi lokasi proyek Formula E di Ancol. Namun saat tengah menyampaikan kritik ke Pemprov DKI Jakarta, Giring tiba-tiba terjeblos ke dalam tanah. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah ada di lokasi nih guys, Formula E bersama kambing-kambing. Aksi Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa belakangan sedang jadi perbincangan dunia maya. Mantan personil Baniji ini mengunggah video saat ia mengunjungi lokasi proyek Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Sambil berjalan, Giring menyampaikan kritik soal proyek ini. Namun tiba-tiba peristiwa tak terduga terjadi. Uang warga Jakarta dihambur-hamburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Ya Allah. Duh, kaki gue masuk lagi. Aduh. Gak, gue nyangkut guys. Tolong dong. Kaki Giring mendadak terjeblos ke dalam tanah. Ia sampai harus dibantu untuk keluar dari dalam tanah. Giring pun meragukan apakah tanah yang lembek tersebut bisa dijadikan sirkuit. Tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Aksi ini menuai banyak komentar, karena bukan kali ini saja Giring mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Lalu pemirsa, benarkah langkah Ketua Umum PSI sidak lokasi Formula E adalah bentuk pansos alias panjat sosial? Untuk membahasnya sudah bersama kami juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Pak William dan Pak Ujang. Selamat sore, Pak William. Halo. Selamat sore, Pak Ujang. Sore, Baik, saya ingin bertanya ke Pak William terlebih dahulu. Pak William, sebetulnya apa maksud dan tujuan sidak yang dilakukan Giring Ganesa di lokasi pembangunan arena Formula E ini? Ya, jadi memang Bro Giring Ganesa sebagai Ketua Umum Partai Politik, Partai PSI, punya perhatian yang sangat besar terhadap apa yang terjadi di Jakarta. Dan tidak terpungkiri bahwa salah satu isu yang berkembang di Jakarta pada hari ini adalah mengenai Formula E. Karena memang Formula E sampai sekarang persiapannya belum matang dan Formula E akan segera dilaksanakan sekitar 5 bulan lagi. Sehingga Bro Giring Ganesa melihat kita perlu nih untuk melakukan sidak, melihat kondisi calon tempat yang nantinya menjadi sirkuit Formula E. Dan seperti yang dilihat di TV sekarang, terlihat bahwa kontur tanah dari calon tempat sirkuit ini tidak
berlumpur dan dulu pernah menjadi tempat pembuangan sampah ya pada zaman era Pak Jokowi dan Pak Ahok gitu. Sehingga kita mempertanyakan persiapan yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, oleh Dispora dan Jakpro dalam hal ini untuk melakukan event internasional yang 5 bulan lagi akan dilaksanakan. Iya, Pak William, ada sejumlah pihak yang menilai bahwa sidak ini hanya untuk meningkatkan popularitas atau mencari perhatian saja. Tanggapan Anda, Pak William? Tidak, sama sekali tidak benar. Ya, apa yang dilakukan oleh Bro Giring di situ juga ditemani oleh Wakil Ketua Komisi E dari Partai PSI, dari Anggara Wicitra Sastromejoyo, Komisi E yang memang membidangi Dinas Olahraga dan Formula E ini. Juga di situ ada Ketua DPW PSI Jakarta, Bro Michael Sianipar. Jadi di sana konteksnya adalah kami melakukan pengawasan sebagai institusi DPRD dan juga sebagai partai politik yang memang punya peran untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang ada dalam negara ini, salah satunya di Jakarta. Ya, Pak Ujang Komarudin, tanggapan Anda, apakah sidak ini memang sebagai bentuk pengawasan ataukah hanya pansos semata begitu? Ya, kalau yang dikatakan oleh Pak William gitu ya, itu kan bagian daripada ya strategi lah untuk menaikkan citra dari PSI itu sendiri. Tapi saya melihatnya kan ada asap ya, kalau tidak ada api kan pasti ada sebab dan ada akibat. Apa yang dilakukan itu merupakan bagian dari strategi tertentu dari PSI ya, termasuk Giring ya. Ya tadi saya katakan untuk membangun sebuah pencitraan itu. Saya berkali-kali ya dari dulu kenapa gitu Giring dan PSI itu selalu apa yang dilakukan oleh Anies itu salah. Saya sih mengatakan objektif saja. Saya sering mengkritik Anies dan ketika memang salah ya tidak perlu dibela. Tetapi ketika benar ya diungkapkan juga, dipublikasi juga prestasi-prestasinya. Jadi objektif dan berimbang saja atau proporsional saja dalam menilai. Nah kalau itu pun bentuk daripada pengawasan, ya kan, ya itu memang bagian menjadi sesuatu yang sah bagi institusi DPRD. Tetapi persoalannya kita tahu bahwa Giring itu kan dalam tanda petik sejak lama sentimental ya PSI terhadap Anies itu gitu. Nah saya sering katakan kepada teman-teman media, politisi itu kan secara sederhana ada dua strategi yang dilakukan. Yang pertama itu membangun pencitraan dalam konteks dirinya, ketua umum atau siapapun dia, maupun partai politik. Yang kedua itu yaitu membusuk-busuki lawan. Nah, kalau saya melihat dari dua poin itu, indikator itu, maka saya bisa mengatakan ya Giring itu selain dalam konteks membangun pencitraan, ya kita tahu tahun ini sudah masuk tahun politik. Dan memang tidak ada salahnya kalau membangun pencitraan, baik melalui darat maupun melalui udara gitu. Nah, ya, tapi yang menjadi poin penting adalah yang berbahaya adalah ketika ada salah satu poin yang kedua tadi, yaitu membusuk-busuki lawan. Nah, ini yang menjadi problematika kita bersama. Jadi kita jangan menggunakan kacamata kuda. Gitu. Jadi kalau memang Anies salah ya kita kritisi bersama. Ya kan ada yang salah di sini. Kita kencang untuk mengkritisi Anies, tetapi ketika dia banyak jasanya, banyak prestasinya harus diungkap juga. Itu bagian daripada kontrol publik atau kontrol partai politik terhadap pemerintah daerah. Dalam hal ini termasuk Anies. Kenapa? Agar masyarakat bisa menilai apa yang dilakukan oleh PSI selama ini dibangun dengan konstruktif dan objektif, tidak sentimental. Itu yang paling penting. Ya, Pak William, tanggapan Anda apa betul bahwa tindakan Giring ini merupakan bentuk sentimen terhadap pihak tertentu? Apa yang dilakukan fraksi PSI di Jakarta dan ketua umum kami, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh Bro Giring, semata-mata kami ingin melakukan pengawasan dan juga kami ingin mengawal uang masyarakat. Bahwasannya Formula E ini kan sudah disuntik oleh APBD DKI Jakarta sebesar 560 miliar. Oleh karena itu, saya kira tidak hanya fraksi PSI atau Bro Giring yang harus punya concern terhadap
penyelenggaraan Formula E ini, tapi juga seluruh warga DKI Jakarta. Karena Formula E ini event internasional dan memakai uang masyarakat sebesar 560 miliar. Sedangkan yang seperti kita lihat sekarang, kondisi tanahnya seperti itu, kalau kita ingin melakukan event ini 5 bulan lagi, pertanyaannya adalah apakah siap? Oleh karena itu perlu adanya publikasi terhadap kajian mengapa Pemprov DKI Jakarta memilih lokasi ini. Mengapa Jakpro dan Dispora memilih lokasi seperti ini untuk melakukan event internasional yang disuntik oleh uang masyarakat. Ya, saya kembali ke Pak Ujang. Pak Ujang, bukan kali ini saja aksi Giring mendulang sorotan. Lalu bagaimana Anda menilai gaya berpolitik Giring selama ini? Ya mungkin harus dirubah ya. Kalau di politik itu kan harus lentur, harus flamboyan gitu loh. Jadi tidak harus menggas terus, tidak harus mensikat terus, tidak harus menghajar terus. Nah, apa yang dilakukan oleh Giring, katakanlah selama menjadi PLT, sekarang ketua umum ya, itu selalu menggas lawan politik. Ini juga banyak menjadi perhatian dari politisi-politisi yang lain. Makanya tidak salah kalau ada politisi di Senayan mengatakan Giring harus banyak belajar dan lain sebagainya. Karena memang kalau kita melihat gitu ya, apa yang dilakukan oleh Giring itu bagian sesuatu yang mengagetkan publik. Mestinya kan begini. Meskipun mengkritik ya dengan objektif lalu mempublikasi juga prestasi-prestasi tertentu dari lawan politik itu. Ini menjadi penting. Kalau ngegas terus lawan politik itu kan masyarakat juga bisa menilai bahwa apa yang dilakukannya bagian daripada keinginan politik tertentu dari PSI. Nah, ke depan saya sih ingin mengatakan ya, bangun saja prestasi di antara teman-teman di PSI itu. Apa prestasinya Giring, ungkapkan gitu loh. Baik prestasi sosial, prestasi akademis, prestasi politik, prestasi pemerintahan dan prestasi apapun itu. Sehingga kita masyarakat terbiasa untuk bisa membangun sebuah politik yang berperadaban, politik yang menarasikan ide-ide dan gagasan. Ke depan kita ini tidak ingin gitu ya, politik kita berputar-putar di wilayah persoalan pencitraan, tetapi ada adu ide dan gagasan. Ini yang paling penting. Nah, selama ini kita belum sampai ke sana. Kita masih berkutat pada membangun pencitraan, saling menyerang, saling menyalahkan dan lain sebagainya. Nah, ke depan justru kesempatan bagi PSI ya, partai yang baru gitu untuk tadi mempublikasi kesuksesannya, prestasi-prestasinya. Lalu apa juga mengadu ide dan gagasan dengan politisi-politisi lain. Itu yang harus dijual begitu. Ya, Pak William, tanggapan Anda terkait pencitraan Partai PSI yang juga kerap dilakukan oleh Giring Ganesa? Ya, tadi sempat dikatakan oleh Pak Ujang bahwa saatnya Partai PSI dan Bro Giring menyampaikan ide dan gagasannya di alam demokrasi ini. Kalau kita lihat apa yang sudah dikatakan oleh Bro Giring selama menjabat sebagai Ketua Umum PSI, di sana dikatakan bahwa salah satu program dan ide gagasan yang ingin disampaikan dan akan dilakukan jika PSI berkuasa adalah kita ingin adanya kuliah gratis misalnya. Lalu Bro Giring juga di pidato ketika HUT PSI ke-7 juga menyampaikan gagasan bahwa Indonesia ini akan suram kalau misalnya akan dipimpin oleh pemimpin yang suka berbohong dan juga memainkan politik sara. Saya kira ini adalah suatu ide gagasan yang tegas dan berani gitu ya. Dan saya kira harus bersyukur kalau kita punya partai politik dan ketua umum yang berani dan tegas menyuarakan apa yang ada di pikirannya. Baik, terima kasih Pak William Aditya Sarana, juru bicara PSI, dan juga Ujang Komarudin, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sementara itu, Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesa telah melakukan inspeksi mendadak ke sirkuit Formula E Ancol hingga terperosok ke dalam lumpur. Menurut Sahroni, sirkuit dipenuhi lumpur karena saat ini belum dibangun. Namun ia memastikan sirkuit itu nantinya dibangun sesuai standar internasional. Respon pertama tuh, respon video itu gimana, Pak? Gini. Kalau habis serat bisa ngopi dulu.
Giring mungkin punya niat yang baik. Kenapa mesti sebenarnya nggak kontra-kontra juga kok. Namanya kritis orang untuk buat supaya event ini baik, kenapa enggak? Yang dilakukan seorang Giring adalah melakukan sidak di dalam lokasi yang mestinya lokasi keseluruhan. Tapi lagi-lagi Giring memberikan pesan kepada panitia bahwa lu harus bikin yang bagus ini barang. Maka kita fokusnya adalah bagaimana membangun ini dengan seksama, panitia dan seluruh stakeholder yang ada kita kerahkan untuk kita bangun yang baik. Itu pesannya sebenarnya. Ya kalau ngomong pasti kan orang publik, wah ini gila, ini orang kok sinis banget misalnya. Enggak, menurut gua enggak. Karena ini adalah rangkaian di mana dia memacu panitia untuk bisa lebih baik. Untuk bagaimana venue ini lebih keren, jangan mempermalukan di dunia mata internasional. Nah kalau dia nggak suka sama seseorang kan itu hak dia. Toh Giring juga punya punya keinginan menjadi seorang presiden yang akan datang. Yang bisa aja mungkin berhadapan dengan Sahroni misalnya, why not gitu. Kan kalau dia kan declare, kalau gue kan enggak, gue mimpi aja. Antara declare dengan mimpi ya kan bisa bersanding juga. Yang satu pengen jadi presiden, yang satu mimpi aja. Tapi siapa tahu, nggak ada yang ini juga bang. Who knows lah. Tapi ya semua ini berperilaku dalam kehidupan manusia pada intinya sama. Semua punya hak untuk bicara, semua orang punya hak untuk kritik, tapi kritikan dalam hal membangun adalah bagian dari membangun untuk negara ini. Tapi udah sempat telepon-teleponan sama Giring? Nggak kenal. Nggak kenal. Kalau ditemuin mau? Ya ketemu ya namanya manusia, ketemu siapa aja oke. Mungkin nanti ketemu di jalan, nanti kita say hi gitu, nggak masalah. Oh hati-hati gitu. Hati-hati perasaan. Oke. Nggak, gue sayangin sih sepatunya aja. Mungkin mahalan sepatunya daripada lumpurnya gitu. Itu jadi yang di sidak kemarin itu hanya sebagian kecil aja dari ruas. Iya kan gini, misalnya jarak contoh 1 kilo. Nah harusnya Giring juga melihat 1 kilo utuh. Jangan melihat 200 meter yang memang lumpur benar. Tapi dia lumpur-lumpur amat karena waktu itu hujan. Semua yang terkait dengan tanah, mau tanah pekat maupun tanah lumpur, itu semua pasti dalam keadaan hujan, pasti lembek. Nah mungkin lembek pada saat itu dia cuacanya lagi memang panas, jadi sisa-sisa lah. Nah yang harus dilihat adalah lihat seutuhnya yang 1 kilo itu untuk dia jalanin prosesnya untuk melihat venue-nya. Pemirsa, kita ke informasi lain. Banjir yang merendam sejumlah jalan protokol di Surabaya, Jawa Timur sudah surut. Sebelumnya banjir sempat membuat lalu lintas semeraut dan aktivitas warga terganggu. Jumat sore banjir terjadi di sejumlah jalan protokol di Surabaya, Jawa Timur. Ketinggian air mencapai 60 cm. Akibatnya arus lalu lintas semeraut. Kendaraan harus berjalan perlahan dan mengantre untuk berputar arah. Selain itu, aktivitas warga terganggu. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji turun langsung mengawal penanganan banjir. Di tengah banjir, warga menemukan seekor ular piton sepanjang 1,5 meter. Ular langsung dievakuasi agar tidak membahayakan warga. Adapun banjir ini terjadi setelah kota terbesar nomor 2 di tanah air ini diguyur hujan deras. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, iNews melaporkan. Wali Kota Surabaya, Jawa Timur Eri Cahyadi turun ke jalan untuk mengecek sejumlah titik banjir di Kota Pahlawan. Dengan badan basah kuyup diguyur hujan lebat, Eri ikut mengatur lalu lintas. Eri terus berkomunikasi dengan jajarannya agar lebih cepat mengatasi banjir. Eri juga sempat menyapa warga sambil meminta maaf.
Ya, lantas apa alasan Wali Kota Surabaya mengatur lalu lintas saat ada genangan di Surabaya? Sudah bergabung bersama kami Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi. Selamat sore Pak Eri, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah sehat Mbak. Ya. Salam sehat selalu. Baik, Pak Eri, bagaimana kondisi di Surabaya hari ini? Apakah banjir sudah surut? Di Surabaya ini Mbak, bukan banjir sebenarnya. Jadi pada waktu terjadi hujan, dia akan ada genangan air, memang ada yang 60 cm, 40 cm. Tapi ketika hujannya reda, airnya langsung hilang, bukan banjir sampai berapa hari gitu, berapa jam tidak. Tapi ketika hujan surut, hujannya hilang, reda, maka setengah jam maksimal air sudah hilang. Itu yang terjadi di kota Surabaya. Kemarin memang curah hujan kita tinggi, air lautnya pasang, jadi ada genangan-genangan yang di beberapa titik gitu. Jadi apakah setiap hujan turun dengan intensitas tinggi langsung muncul genangan yang cukup tinggi gitu di sejumlah jalan protokol di Surabaya, Pak? Jadi beberapa tahun, mulai tahun ini sampai dari tahun yang lalu, ya memang seperti itu. Ketika banjir hujannya tinggi, maka kita akan ada genangan-genangan air. Karena itulah tugas saya hari ini adalah ketika hujan, tidak ada lagi genangan. Itu yang akan saya lakukan di tahun ini, tahun 2022. Karena kalau selama ini ya memang hujan, setelah itu dia ada genangan, hujannya selesai langsung hilang. Tapi kan tidak seperti itu. Saya inginnya ketika hujan pun tidak ada genangan. Sehingga kita akan memakai beberapa teknik-teknik yang kita lalui. Karena di Surabaya selama ini itu kita curah hujan yang kita hitung tidak seperti hari ini. Sehingga di Surabaya kita menggunakan gravitasi. Jadi untuk menuju ke laut itu kita menggunakan gravitasi. Ada tidak beberapa titik pompa. Contohnya seperti di Dharma Wangsa itu, di Kali Dami Sekru, itu sudah tidak ada lagi pompanya karena kita menggunakan gravitasi. Tapi dengan curah hujan yang begitu tinggi seperti saat ini 4 kali lipat, 5 kali lipat menurut BMKG, maka kita harus menggunakan pompa kembali. Dan ini yang kita sudah pasang pompa kembali di Kali Dami Sekrunya itu. Jadi sebetulnya apa penyebab terjadinya genangan ini? Apakah juga karena drainase yang buruk, dan kemudian apa upaya Pemkot untuk agar genangan tidak terjadi lagi saat hujan turun? Insya Allah kita sudah tahu masalahnya, karena kan selama ini di kota Surabaya ada beberapa titik yang menggunakan gravitasi. Jadi aliran airnya gravitasi. Kalau alirannya itu landai seperti ini, maka dia melakukan dengan cara gravitasi tidak cukup. Kecuali dia menurun begini. Sehingga disitulah kita menggunakan bantuan pompa. Di titik-titik tertentu kita akan pasang pompa. Kita tidak bisa lagi mengandalkan gravitasi, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat di setiap pedestrian, maka kita akan lakukan pembersihan. Beberapa kali sudah saya lakukan pembersihan, itu kalau dibuka, sampahnya nutup penuh. Dan itulah yang saya lakukan kepada warga. Jadi warga selalu mengatakan ini banjir ya, ayo kalau banjir kita bersama membersihkan. Itu juga harus dijaga oleh warga, saluran-saluran itu. Ya Pak Eri, dalam video viral yang beredar kemarin, Pak Eri sempat turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas. Apa alasan Anda hingga turun ke jalan basah kuyup dan juga ikut membantu petugas mengatur lalu lintas saat genangan kemarin? Jadi ini, ketika hujan, saya akan cek pasti, cek akan berputar. Dan ketika hujan kemarin, Dharma Wangsa penuh, banjir. Tapi kok masih tetap ada mobil, motor yang lewat Dharma Wangsa. Disitulah saya turun. Saya harus tahu kok dibebas, tetap ada yang lewat. Karena saya bilang, tutup jalan yang ada di ujung. Sehingga yang ada yang dari perempatan, yang dari Kertajaya, dari Pucang itu semuanya harus berhenti, jangan dilewatkan Dharma Wangsa. Pasti akan mogok semua itu mobilnya. Saat itulah saya ke ujung. Ternyata di tengah perempatan itu berhenti. Jadi semua mobil berhenti. Karena apa? Karena traffic light-nya waktu itu ada kendala. 10 detik dia sudah jalan, jadi macet di sana di tengah-tengah. Disitulah saya langsung turun untuk memberikan pengarahan ke teman-teman, sekaligus saya atur sehingga ini cepat. Dan alhamdulillah tidak ada 5 menit sudah lepas semuanya. Lagi setelah lepas baru saya tutup yang jalan Dharma Wangsa itu. Kasihan warga kan kalau itu sudah tahu banjir tetap dilewatin aja. Baik, terima kasih Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya telah bergabung bersama kami di iNews Sore.